Kasih 10 orang bilang Anda diberkati. Baik, kita tetap berdiri. Kita punya Allah yang begitu baik, yang sayang sama kita, begitu setia, begitu mulia. Kita menaikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan kita. Kita menaikkan Bapa Kau setia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Ada satu lagu. Lagu tadi apa aku lupa yang aku ingin nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah janji. Oh, Tuhan tak pernah janji. Yuk kita nyanyi yuk. Kita nyanyi bersama karena mudah tetapi hayatilah lagu ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Cukuplah. Lihat, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya misa pagi bersama umat di Pondok ini, dan mereka merasa diteguhkan ketika saya mengatakan berdasarkan firman, Tuhan tidak pernah membuat kita bebas dari beban dan tanggung jawab, kemudian menjadi leha-leha seolah semuanya menjadi ringan. Baik bacaan pertama maupun bacaan kedua Injil hari ini, pikulah kuk yang kupasang. Kata memikul kuk, kuk itu pasangan untuk sapi, untuk lembu supaya manut itu loh, supaya tidak berontak ketika dipakai untuk membajak di sawah. Kalau sapinya semakin kuat, kuknya semakin besar kakinya itu, supaya tidak bisa digoyah. Tuhan selalu meletakkan kuk pada setiap pribadi. Artinya apa sih? Artinya setiap pribadi itu mengalami pengalaman-pengalaman yang saya sendiri tidak ingin. Saya inginnya ya selesai mencapai target, lancar. Saya ingin setiap pendekatan itu goal. Saya ingin bahwa apa yang saya butuhkan terjadi. Saya ingin bahwa nanti tahun depan mendapatkan ABCD sesuai dengan target saya. Nyatanya tidak selalu. Nyatanya tidak mesti terakhir. Lalu kita akan mengatakan, Tuhan aku kurang doa, aku itu kurang doa apa? Aku juga beramal, aku juga ke gereja, aku juga berdoa. Tetapi nyatanya Tuhan tidak mengambil, Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak mengabulkan apa yang aku minta. Saudara-saudara, mungkin Anda kecewa kalau saya mengatakan percaya pada Tuhan, mengimani Tuhan tidak berarti hidup mudah. Atau tidak berarti bahwa beban itu diambil. Atau tidak berarti bahwa tanggung jawab itu lalu selesai karena aku
mengandalkan dalam tanda kutip Tuhan? Enggak. Firman dari bacaan pertama juga lucu. Umat Israel itu, mari kita perhatikan sebentar. Israel itu seperti seseorang yang meracun, yang mudah merengek, yang cengeng. Kalau dia mengalami kesulitan di dalam hidup, mereka akan mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hatiku tidak diperhatikan Allahku, katanya. Dan selalu Tuhan meneguhkan melalui nabinya, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak pernah lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberi energi. Tuhan memberi kobaran api, semangat. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang mereka tidak berdaya. Kalau Anda sedang ngelukro, sedang loyo, sedang capek pekerjaan begini, apa yang bisa diharapkan dari Tuhan? Tuhan tidak mijeti, ya kan? Tetapi Tuhan itu hadir dan kemudian memberi kekuatan baru untuk bangkit, bukan mengambil sesuatu yang menjadi tanggung jawab, tapi memberi kekuatan, memberi energi, memberi rohnya supaya bangkit dalam segala keterbatasan kita. Amin. Saya banyak cerita bahwa dulu waktu muda, saya diabetes sejak muda, umur 33 tahun, 3 tahun menjadi romo. Dan doa saya adalah supaya disembuhkan. Nanti saya ini orang mari, ya kan? Tetapi apakah kemudian aku kehilangan kegembiraan dan semangat diriku? Jangan dong, aku tidak mau. Hanya karena saya terbatas dan tidak sekuat orang lain, kemudian aku menjadi meluru dan menyerah. Enggak. Kita diajak untuk selalu berkobar. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa itu yang mengandalkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini poin yang sangat penting, bahwa akhirnya kepada siapa kita mengandalkan segala tanggung jawab pekerjaan, keinginan, pencapaian kita. Kepada Allah satu-satunya yang layak disembah. Mari fokus sebagaimana iman kepada Tuhan juga pekerjaan kita. Kadang-kadang ketika kita lelah dan kita merasa ini kok abot banget yo, kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang lain dan tidak fokus. Dan pasti ada yang ditinggalkan kalau memilih satu di antara dua atau tiga, apapun itu. Ketika ada punya rumah 3, mesti sing siji loro sing ra kepen. Pasti. Ya kan? Juga apapun, bahkan pekerjaan. Saya pernah bertanya pada seorang yang sudah lancar toko bangunannya, Pak, kan dekat pantai yang sangat indah, nggak buka hotel. Lalu dia mengatakan, kamu memang bisa buka hotel, tetapi lalu saya tidak fokus pada satu hal ini. Dan ini yang terjadi. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, ketika setiap pribadi fokus hanya pada satu hal dan itu ditekuni terus-menerus, di situ Allah menyediakan berkatnya. Amin. Yuk kita lebih membangun pribadi yang integrated, pribadi yang utuh, yang punya integrasi pada apa yang memang menjadi komitmen Anda, memang menjadi komitmen saya. Ketika saya seorang romo dan kemudian coba-coba mencari sampingan pekerjaan lain, ya pasti ora kopeng. Satu, entah imamat saya, entah pekerjaan yang lain. Itulah kenapa romo tidak boleh, tetapi hanya tetap menjadi imam dengan segala pelayanannya. Demikianlah setiap pribadi dipanggil untuk mengarahkan hati, hanya mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan berhala. Hanya mengerjakan
satu hal tetapi fokus ketika Anda yakin bahwa berkat Tuhan disiapkan lewat pintu itu. Yuk, jangan pernah lelah, jangan pernah tergoda. Tidak ada beban yang tidak tertanggung, tetapi Allah juga tidak pernah mengambil beban tanggung jawab dan apapun yang menjadi cita-cita dan keinginan kita serta kebutuhan kita. Semua akan berjalan ketika kita kembali fokus mengarahkan hati pada Allah, mengarahkan hati pada komitmen pekerjaan kita, mengarahkan hati pada apa yang menjadi passion kita. Mudah-mudahan apa yang sedang Anda lakukan adalah passion Anda yang sesungguhnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkata, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Halo, selamat siang. Romo Agus. Dane. Halo. Kita doa ya, Ibu. Doa dengan air ya. Romo Untuk Agus. kesembuhan. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Namanya siapa? Hana. Hana ya. Yuk. Kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas air ini ya Bapa, yang akan dipakai menjadi perantara bagi pemulihan dan kesehatan, bagi keringanan dan penyembuhan saudara kami Hana. Sebagaimana Engkau menjadikan air menjadi tanda kehadiran-Mu untuk penyucian dan untuk pemulihan, sucikanlah air ini dan berkatilah, supaya ketika dipakai dengan penuh keyakinan dan iman, Engkau memberikan daya pemulihan bagi saudara kami Hana ini demi Kristus Tuhan kami. Amin.